是一座祭坛，还未尽力。 Halo para sahabat Kito, gimana kabarnya? Semoga baik dan sehat selalu. Udah siap mendengarkan alur cerita Donghua Beyond Time Gaze episode ke-21? Oke, langsung aja kita mulai. Di episode sebelumnya diceritakan telah terjadi pertarungan yang brutal. Monster dari suku Duyung berhasil dihancurkan, sedangkan ketua divisi yang berada di lorong kerangka binatang kuno belum juga keluar, meskipun dupa yang dibakar hampir habis. Dan inilah dia, Beyond Time Gaze episode ke-21. Setelah menunggu cukup lama namun ketua divisi tidak kunjung keluar dari lorong kerangka binatang kuno, akhirnya Suking memutuskan untuk pergi ke tempat lain, yaitu ke tempat lampu kehidupan berada. Sebelum pergi, dia meminta agar Yang San tetap menjaga dupa sampai ketua divisi keluar. Suking juga meninggalkan slip giok yang berisikan cara menggunakan racun miliknya. Yang San bertanya, apakah Suking juga akan menempuh jalan bahaya seperti yang ketua divisi lakukan? Semula Yang San menolak, tapi akhirnya ia mengikuti perkataan Suking meskipun dia kesal dan menggerutu. Dia terus ngoceh. Apa sebenarnya yang terjadi terhadap ketua divisi? Kenapa sampai saat ini dia belum juga kembali? Sementara itu Suking telah sampai di tempat tujuannya. Di sana diperlihatkan sebuah lukisan yang berukuran besar. Ia menggunakan lampu roh untuk melihat dan mengamati lukisan itu. Ia melihat terdapat lukisan lampu yang mirip dengan lampu roh, namun teksturnya berbeda. Dalam hati ia bertanya, apakah ini lampu kehidupan? Tiba-tiba lukisan lampu itu menyerap energi dan mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan mata hingga Suking tak sanggup mengatapnya. Ketika ia membuka mata, dia telah berada di suatu tempat, dunia di dalam lukisan. Suking meningkatkan kewaspadaan dan mengamati area sekitar. Di saat dia akan melangkah, tiba-tiba sebuah energi yang sangat kuat menekannya, hampir membuat dirinya bersujud. Saking kuatnya tekanan energi itu, Suking bahkan tak mampu melihat apapun yang berada di depannya. Suking kemudian mengeluarkan artefak tombak pendek miliknya. Lingzi langsung keluar dari tombak pendek Suking. Dia terkejut dengan kekuatan yang berada di sana, bahkan dia berpikir jika Suking sengaja mengeluarkannya untuk disiksa di sana. Sebelum Lingzi berpikir macam-macam, Suking memerintahkan Lingzi untuk melihat apa yang ada di ujung sana di depan mereka. Lingzi langsung menggunakan kekuatannya untuk menembus penghalang agar bisa melihat apa sebenarnya yang ada di depan mereka. Di sana Lingzi melihat sebuah altar dan 3 patung dewa. 1 dewa duduk dan 2 membungkuk dalam posisi bersujud. Salah satunya seorang manusia duyung yang menggunakan mahkota, dan satunya lagi makhluk yang dipenuhi tentakel bernama Huying. Huying itu adalah makhluk yang di episode lalu pernah dihancurkan oleh bendera Panji manusia yang dikeluarkan Tuan ke-7. Lingzi menambah kekuatannya karena pandangannya agak kabur. Setelah jelas, dia melihat yang berposisi duduk adalah raksasa yang dililit ular raksasa berkepala 9. Suking menanyakan apalagi yang dilihat oleh Lingzi. Lingzi sempat terkejut, matanya terbelalak. Di sana ia melihat lampu kehidupan yang selama ini Suking incar. Setelah mengetahui informasi dari Lingzi, Suking memerintahkan Lingzi untuk memimpin jalan menuju lampu itu. Lingzi sangat ketakutan karena tekanan di area itu sangat mematikan. Namun Lingzi tak ada pilihan lain. Dia harus mengikuti perintah Suking, apalagi setelah Suking mengancam akan membunuhnya jika dia tidak mengikuti perintah. Wow, benar-benar kejam Suking ini. Setiap Suking melangkah, kekuatan yang menekannya pun bertambah besar, sampai-sampai tubuh Suking mengeluarkan retakan merah. Untung saja Suking memiliki mutiara ungu yang langsung menyembuhkan, dan dalam sekejap Suking pulih. Ia mencoba melangkah lagi. Benar saja, kekuatan yang menekannya semakin besar. Sebuah bayangan tangan hitam muncul dari tanah, mencengkeram tangan dan kaki Suking, serasa akan menyeret dan menelan Suking ke dalam bumi. Namun Suking tak menyerah. Dia mengeluarkan kekuatannya agar bisa lepas dari cengkeraman bayangan tangan hitam. Dengan usahanya yang gigih, akhirnya ia lepas dari cengkeraman itu. Lingzi memperingatkan Suking agar tidak melanjutkan langkahnya karena sangat berbahaya, bahkan bisa merenggut nyawanya. Namun Suking tak menghiraukan peringatan Lingzi. Dia terus berusaha untuk maju dan mendekati lampu kehidupan itu. Kemudian dia mengeluarkan tentakel hitam dari tubuhnya. Ia memerintahkan tentakel itu untuk mengambil lampu kehidupan. Tentakel itu melesat ke depan, namun akhirnya terhenti oleh sebuah kekuatan yang mencoba menekannya.
sedangkan tekanan pada tubuh Suking tidak meningkat. Mungkin kekuatan itu lebih fokus untuk menekan tentakel hitam ketimbang tubuh Suking. Namun tentakel itu butuh kendali dari Suking, dan pada akhirnya Suking pun ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tentakel hitam itu. Lingzi yang berada di samping Suking merasa heran dan bertanya-tanya dari mana tentakel hitam itu berasal, kenapa dia mempunyai kekuatan yang begitu besar. Suking pun mengecam bahwa tentakel itu lebih berguna ketimbang Lingzi. Kemudian Suking mengeluarkan jimat pelindung. Jimat itu melindungi tubuh Suking dari kekuatan yang menekannya sehingga kekuatan itu berkurang. Suking pun mengancam, "Jika tentakel hitam itu tak bisa mengambil lampu kehidupan, aku akan menindasnya 1000 kali lipat dari aku menindas Lingzi. Bahkan aku akan membunuh dan menghancurkan tentakel itu." Seolah tentakel hitam itu tahu apa yang dikatakan Suking, dia merasa ketakutan, mengerang, dan langsung pergi menuju tempat lampu kehidupan berada. Di saat tentakel itu akan meraih lampu kehidupan, lagi-lagi dia dihentikan oleh kekuatan yang begitu besar. Suking serasa putus asa. Dia pun mengeluarkan seluruh kemampuannya. Ia mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu perahu sakti, untuk melawan kekuatan yang mencoba membunuhnya. Saking kuatnya kekuatan yang menekan Suking, tulang-tulang Suking patah, bahkan kulit dan daging Suking terlepas menyisakan tengkorak. Namun kekuatan Mutiara Ungu tetap diam. Mutiara itu selalu berhasil menyembuhkan Suking dan mengembalikannya ke kondisi awal. Kekuatan terakhir Suking, jika gagal, Suking bisa dipastikan akan mati. Suking mengerang, mengeluarkan sisa tenaga dan kekuatannya untuk mengendalikan tentakel hitam, dan akhirnya melalui tentakel hitam miliknya, ia berhasil meraih lampu kehidupan. Setelah berhasil meraih lampu kehidupan, tiba-tiba kekuatan besar yang menekannya hilang tanpa jejak. Namun belum sempat Suking beristirahat, tiba-tiba patung ular berkepala 9 hidup mengerang, menimbulkan kekuatan yang lebih dahsyat. Saking dahsyatnya, sampai membuat Suking terpental dari dunia lukisan. Suking tampak terluka parah, tulang jemarinya patah tak beraturan, namun Mutiara Ungu kembali menyembuhkannya dalam sekejap. Untuk mencegah pengejaran makhluk dari dalam dunia lukisan, dia segera menaburkan racun miliknya. Setelah dirasa aman, Suking mengeluarkan lampu kehidupan yang baru saja ia dapat. Suking berpikir, jika orang-orang tahu dia memiliki lampu kehidupan, maka orang-orang pasti akan memburunya dan itu akan membahayakan dirinya. Suking pun kemudian memasukkan lampu itu ke dalam pil dan meminta tentakel hitam untuk menutupi auranya. Tentakel hitam sempat menolak, namun setelah Suking menekannya menggunakan kekuatan Mutiara Ungu, akhirnya tentakel hitam itu mau menutupi aura lampu kehidupan. Cerita berlanjut, diperlihatkan Yang San tampak gelisah, mondar-mandir memikirkan kenapa ketua divisi sampai sekarang belum keluar dari lorong patung binatang kuno. Sebenarnya apa yang ia lakukan? Saking khawatirnya, dia sampai tak menyadari jika ada gumpalan asap merah di dekatnya. Tampak sebuah tangan berusaha meraihnya. Ketika Yang San menyadarinya, betapa terkejutnya dia. Ternyata itu adalah tangan ketua divisi yang meminta tolong agar Yang San menariknya keluar dari kabut merah itu. Di saat Yang San mencoba menarik keluar ketua, tiba-tiba sebuah kekuatan yang berasal dari kabut merah berusaha menarik ketua ke dalam. Terjadilah tarik-menarik antara Yang San dan kekuatan dari kabut merah itu. Karena Yang San tak kuat lagi, akhirnya tangan ketua terlepas. Ketua kembali terhisap ke dalam kabut merah itu. Suking segera datang dan mencoba meraih tangan ketua yang hampir terhisap. Suking dan Yang San berusaha sekuat tenaga untuk menarik ketua dan akhirnya berhasil menarik ketua keluar. Namun bagian bawah tubuh ketua terpotong. Ketua pun memerintahkan Suking dan Yang San untuk menyerang kabut merah agar tak ada makhluk yang mengejarnya. Tampak ketua sangat senang karena dia mendapat apa yang ia inginkan, daging dari monster Huying. Sedangkan Yang San sangat cemas. Namun ketua berkata, jika dia mempunyai teknik, dia akan menumbuhkan tubuh bagian bawahnya. Baru saja mereka merasa lega dan aman, tiba-tiba energi hitam masuk ke dalam tubuh orang-orang suku Duyung yang telah mati. Tak lama setelah itu, mayat-mayat itu bangkit hidup dan menyerang mereka bertiga. Pertarungan terjadi. Mereka bertiga terus berlari untuk menghindari kejaran para mayat hidup itu. Dan akhirnya mereka bertiga lolos dan kembali ke permukaan.
Sedangkan di permukaan, masih terjadi pertarungan antara orang suku Duyung dan para murid dari Sekte Tujuh Pupil Darah. Penguasa suku Duyung mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Sebuah kekuatan besar keluar, ular raksasa berkepala 9. Belum sempat ular raksasa itu menyerang, Tuan Ketujuh mengeluarkan sebuah teknik. Sebuah jaring-jaring besar muncul dari langit, langsung menyerang dan menekan ular itu. Seketika ular itu mengerang dan hancur. Dari tubuh ular itu mengeluarkan sebuah energi. Para murid dari Sekte Pupil Darah tak menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Mereka langsung menyerap dan mengumpulkan energi itu. Sedangkan penguasa suku Duyung tersungkur lemas melihat sukunya hancur dan menelan kekalahan. Dari kejauhan, tampak seorang gadis cantik berkelebat sangat cepat. Gadis itu mendekati dan menyapa Suking. Dia memperkenalkan diri bahwa dirinya dari divisi intelijen. Ia memberikan potongan daging dan darah ular raksasa. Namun ia juga mengajukan pertanyaan kepada Suking. Apakah Suking suka dengan ular? Ketika Suking menjawab, suka tapi bukan empedunya, gadis itu pergi dengan perasaan senang. Dan ternyata gadis itu adalah jelmaan dari ular milik penguasa yang sepertinya menyukai Suking. Sedangkan di atas permukaan, semua murid dan para tetua sudah berkumpul. Begitu juga dengan Suking, Yangsan, dan ketua divisi. Di sana, Tuan Ketujuh mengumumkan bahwa kompetisi Tujuh Pupil Darah telah berakhir. Semua orang bisa menukarkan poin kontribusi saat kembali ke sekte. Dan untuk barang jarahan, sekte tidak akan memintanya, akan menjadi milik pribadi masing-masing murid. Ketua pun mengumumkan bahwa orang yang memiliki poin kontribusi terbanyak adalah Ding Siohan, atau yang sering dipanggil Senior Ding. Maka dia mendapat status murid inti dan bisa menggunakan jubah ungu serta berhak tinggal di pegunungan. Tuan Ketujuh juga berkata akan mempromosikan berkultivasi lebih tinggi kepada orang-orang yang telah berkontribusi besar dalam turnamen ini. Tak lama lagi, pertarungan antara Sekte Tujuh Pupil Darah dan Sekte Mayat Laut pasti akan terjadi. Dan berakhirlah episode kali ini. Dan akan berlanjut ke episode berikutnya yang pastinya akan lebih seru dan menantang. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan lanjutan ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam Kultivator.